Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Alladzi ja'ala al-laila wan-nahara khilfatan liman arada an yadhakkara aw arada syukura. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Jamaah salat subuh yang anda muliakan, bil khusus segenap pengurus Masjid Quba yang semoga senantiasa Allah tambahkan keberkahan kepadanya, sehat walafiat. Dan jamaah sekalian, mudah-mudahan hari ini lebih baik daripada hari kemarin, dan mudah-mudahan besok lebih baik daripada hari ini. Dan nikmat terbaiknya yakni wafat dalam keadaan husnul khatimah, semoga Allah berikan kepada kita semua. Dan kita mohon kepada Allah tabaraka wa ta'ala, semoga dengan rahmatnya kelak kita bisa berkumpul bersama keluarga besar kita di jannahnya Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam senantiasa kita curahkan kepada Nabi yang mulia, Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Tadabbur pada pagi ini kita akan mengambil dari ayat 223 dari surah Al-Baqarah. 223 dari surah Al-Baqarah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nisa'ukum harthul lakum fa'tu harthakum anna syi'tum wa qaddimu li anfusikum wattaqullah wa alamu annakum mulaquh wa basyiril mu'minin. Jazakallah khair. Surah yang menjadi kebanggaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan surah yang menjadi motivasi para sahabat Nabi yang mulia ketika perang Uhud. Dan surah ini, kata Imam Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala, adalah surah yang apabila dibacakan oleh seseorang di rumah, maka Allah jaga rumahnya dari kebakaran, Allah jaga rumahnya dari maling, dan Allah jaga rumahnya dari rekayasa tukang-tukang sihir. Adapun bil khusus di dalamnya dengan satu ayat yang disebut dengan ayat kursi, maka ini khusus. Apabila ayat kursinya dibacakan oleh ahlul bait, maka Allah jaga ahlul bait dari gangguan-gangguan jin yang ada di rumah tersebut. Ya, dan masih banyak keistimewaan daripada surah Al-Baqarah. Maka dulu ana pernah merekomendasikan di sini, wallahu taala alam, beberapa tahun yang lalu, bagi bapak-bapak yang usianya lebih daripada 50, fokus menghafal Al-Quran cukup satu surah saja. Masih ingat dulu ya? Surah apa? Al-Baqarah. Sudah hafal belum?
Ini yang 50 ke atas. Tidak usah banyak-banyak, satu surah saja. Ya, cukup surah apa? Ya, semoga Allah mudahkan. Dan bila ada umur, temu setahun yang akan datang, karena akan ingatan ulang lagi. Ya, nanti sampai ayat berapa, sampai berapa. Nah, ayat yang ke-223, Rabbul Alamin Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman, Nisa'ukum. Adakah di Quran surah An-Nisa? Apa artinya An-Nisa itu, Pak? Hah? Salah, wanita. Apa Nisa'ukum? Hah? Salah kalau istri. Hah? Coba nanti dilihat. Nisa'ukum itu istri-istri, wanita-wanita. Aduh, dua kali itu. Ya, ya, udah, nggak usah ditafsirkan macam-macam. Nisa'ukum, an-nisa. Maka di sini kalau nisa'ukum sebetulnya istri-istrimu. Iya, harthun. Kata Ibnu Abbas, harthun, al-harthu yakni maudi al-waladi. Kata Ibnu Abbas, al-harthu namanya maudi al-waladi. Ya, tempatnya anak-anak. Ini katakan wanita-wanita kalian itu adalah tempatnya, induknya anak-anak. Walaupun terkadang ada dari wanita tidak melahirkan anak ya, tapi juga tidak ada anak yang lahir dari ayahnya. Ya, anak lahir dari ibunya. Lalu kata beliau, istri-istrimu adalah maudi al-walad, yakni ladang bagimu. Nah, karena maudi al-walad, ya, baru Allah katakan fa'tu hartakum. Maka ini jawabannya. Maka datangilah istri-istrimu, yakni campurilah istri-istrimu. Ya, seperti apa? An-nasyi'tum, sesukamu. Sesukamu. Nah, sampai di sini dulu. Sampai di sini dulu. Sebelum Anda melanjutkan tafsirnya di sini, ayat ini ya menurut Ibnu Abbas tafsirnya, ayat ini mengajak kita untuk mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepada kita, karena ya berhubungan pun dengan istri ya sesuai dengan fitrah kita. Sesuai dengan apa? Nah, gini gambarannya, Pak. Ini nggak apa-apa. Islam itu kan bicara dengan Masya Allah ya tentang agama. Gini. Ada nggak misalkan seseorang yang berhubungan dengan istri mengkhususkan satu waktu atau satu hari di hari tertentu? Pertanyaan diulang ya. Ada nggak seseorang yang berhubungan dengan istri mengkhususkan waktunya atau mengkhususkan harinya? Selama ini ada nggak? Yakin Pak, nggak ada. Terus kadang-kadang suka dengar orang-orang nih malam Jumat, nah, baru tahu katanya. Maksudnya apa itu? Berarti kan ada pengkhususan ketika ingin menggauli istrinya dengan apa tadi, malam atau hari? Oke, enggak hari kayaknya, malam Jumat. Nah, ayat ini Pak mengajak kita fitrah manusia enggak begitu. Kalimat anas itu kapan saja. Kalau kata orang Jakarta itu wayah kapan saja. Emangnya kalau syahwat ini ada harinya? Syahwat tidak harinya, Pak. Oh, gede syahwat kalau malam Jumat gitu. Selain malam Jumat gak ada. Gimana kalau yang nikahnya Sabtu malam? Gimana yang nikahnya Senin malam? Apa nahan sampai malam Jumat? Berarti kan pemikiran seperti tadi ya tidak sesuai dengan fitrah manusia. Nah, ayat ini mengajak ya kan, dan memberikan sebagai kenikmatan dari Allah sesuai dengan fitrah manusia, sehingga Allah katakan fa'tu harthakum annasyitum, silakan datangi ladangmu itu kapan saja, wayah kapan saja. Nah, ana rumuskan
ayat ini mengajak kepada kita ya untuk memahami adab-adab berhubungan dengan istri. Nah, itu judulnya. Adab-adab berhubungan dengan ini mestinya Anda jelaskan untuk pengantin baru. Tapi lagi-lagi fitrah manusia kan punya istri gak mesti pengantin baru aja. Gitu Pak ya. Nah, gini. Nah, pertama jamaah sekalian, ayat ini mengajarkan kepada kita bila berhubungan diatur adab-adabnya, caranya dalam Al-Quranul Karim, karena setiap aktivitas manusia atau orang yang beriman itu harus bernilai ibadah. Ya. Sekarang aku tanya gini, tidak ada satu makhluk pun yang Allah ciptakan melainkan mereka juga kawin. Maka di dalam akad nikah kita dua kosakata itu dihadirkan. Saya nikahkan dan saya, karena yang nikah itu ya manusia, tapi yang kawin maka kenapa sih cukup gak kalau saya nikahkan saja? Cukup sebetulnya. Kenapa diganti dengan saya nikahkan dan saya kawinkan? Ternyata ya semua makhluk Allah yang Allah ciptakan yang bernyawa itu kawin. Gitu. Ya, masih ingat kan panangnya? Mau diulang enggak? Oh enggak. Saya nikahkan dan saya kawinkan itu. Ada dua kalimat. Artinya apa? Nikah itu adalah nikmat yang luar biasa yang Allah berikan kepada kita. Maka tidak boleh seperti kawinnya binatang. Harus bernilai ibadah gitu. Nah, yang pertama, agar berhubungan bernilai ibadah, ya, bernilai ibadah, maka yang pertama, bila ingin mendatangi istrimu di kamarmu, maka kata Rasulullah SAW, terlebih dahulu ucapkan salam. Ini dari ayat yang pertama. Terlebih dahulu ucapkan. Sekarang gini, dulu kalau kita nikah, apakah istri kita itu calon kita dihadirkan atau di ghurfah di kamar? Yang sekarang kan kalau nikah itu hanya siapa? Calon suami bersama siapa? Walinya bersama penghulu. Sementara yang perempuan di mana? Berarti kan bukan si perempuan datang, tapi kita laki-laki mendatangi perempuan ke kamar. Maka kata Nabi SAW, ini dari Ummu Salamah. An Ummi Salamah radhiyallahu anha, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam lamma tazawwajaha fa arada ay yadkhula 'alaiha sallim. Kata Ummu Salamah, ketika Nabi alaihi salam hendak menggauliku, kata beliau, maka beliau terlebih dahulu mengucapkan salam. Ayo, siapa yang datang ke kamarnya mengucapkan salam? Langsung? Kenapa langsung? Udah gak tahan. Ini bapak ngopi di luar. Ala kulli hal, kapan ngopi, ngeteh, nyusu gitu kan. Kemudian memang ada rencana berkeinginan untuk bergaul dengan istri. Berarti kan masuk kamar. Kata Ummu Salamah, ketika Nabi masuk kamar dan mengajak berhubungan, terlebih dahulu beliau mengucapkan salam. Jadi kalimat fa'tu hartakum enggak semena-mena langsung naik, enggak. Tapi supaya bernilai ibadah ada urutannya. Bismillah ya, ini satu. Yang sudah ya sudahlah. Yang sudah ya, yang sudah. Yang akan mendatang maka kul assalamualaikum. Insyaallah itu satu. Ini hadis dari Ummu Salamah. Dia katakan Nabi ketika ingin mendatangiku terlebih dahulu beliau mengucapkan assalamualaikum. Ini Bapak kasih tahu nih anak-anak kita, cucu kita, baik yang mau nikah ataupun juga yang sudah nikah. Jangan asal. Kalau asal ya sama seperti apa? Kawinnya binatang. Binatang tuh gak ada basa-basi, langsung apa? Langsung habis itu ditinggal. Itu binatang. Ya, padahal kita terikat dengan
perintah Allah, wa ma khalaqtul jin wal insa illa liya'budun. Yang kedua, tafsir daripada fa'atu harthakum anna syi'tum ya adalah kecuplah atau letakkan tangan kita di kening istri kita yang baru saja dinikahi itu ya, sambil mengecup dengan kecupan yang khafifah, yang ringan ya, kemudian ucapkan doa, Allahumma inni as'aluka khairaha wa khaira ma jabaltaha alaih wa a'udzubika min syarriha wa syarri ma jabaltaha alaih. Hafal enggak itu doanya? Hafal apa enggak? Dulu waktu bapak nikah itu enggak, tangan diletakkan enggak di keningnya, di ubun-ubunnya? Enggak. Jadi salam enggak, meletakkan tangan di ubun-ubun juga enggak, mengecup keningnya juga enggak. Masya Allah. Mentang-mentang ayatnya fa'atu, silahkan katakan ya, pokoknya datang istrimu kapan saja aja, langsung. Jamaah sekali gini. Orang yang terjaga, atau anak kasih analogi gini dulu deh, sampai sana. Kita ngobrol dikit ya, Tafadhol, siapa yang mau jawab terserah. Gini Pak, bila Bapak pulang ke rumah nanti atau kapan, Bapak masih aktif nih kerja atau sibuk sering keluar, istri Bapak nanya gini, atau ada yang pernah ditanya gini gak sama istri? Kata istrinya gini, Pak, kan di kantor tuh perempuan cantik-cantik, muda-muda, apa Bapak nggak tergoda? Pernah nggak ada istri yang nanya gitu? Istri Bapak pernah nggak nanya gitu? Di kantor kan cantik-cantik, Bapak apa nggak tergoda? Kalau belum pernah ditanya, kira-kira kalau istri jamaah nanya gitu, kira-kira jawabannya seperti apa? Hah? Apa nggak tergoda sama istri kan cantik-cantik di kantor? Kira-kira punya jawaban seperti apa? Ah, enggak, itu bilang enggaknya sambil gini. Ah, enggak, itu beneran. Kira-kira jawabannya kayak apa, Pak? Insya Allah, Pak? Itu sambil nunduk pandang. Insya Allah enggak gitu. Jamaah sekalian, ini penting. Bila istri bapak-bapak nanya, di sana kan perempuan cantik-cantik, apa nggak tergoda? Bila jawabannya tidak, itu 100% bohong. Bila jawabannya tidak, itu 100% bohong. Apalagi sampai begini, enggak, itu bohongnya mungkin 150 tuh. Kenapa? Jawabannya sederhana, Pak. Jawabannya sederhana, ya. Jawab sederhana. Ya gini. Nikah itu adalah ibadah. Adakah ibadah yang tidak digoda setan? Adakah ibadah yang tidak digoda setan? Sholat digoda gak? Iya. Cari duit digoda gak? Pernikahan juga digoda. Ya godaannya laki-laki apa? Jadi kalau ada mengatakan, enggak, itu 100% bohong. Kasih analogi lagi gini. Bila bapak-bapak puasa Ramadan, persis jam 12 siang, qadarullah wa masyaallah, panas luar biasa. Tiba-tiba ada es doger, bukan lewat Pak, parkir di halaman masjid. Pertanyaannya ada, tergoda apa enggak? Nah kan jelas kan, kalau mengatakan tidak kan bohong. Tergoda sama apa? Es doger itu kan, tergoda. Sampai ada mengatakan, coba kalau enggak puasa, itu standar. Coba kalau gini goda, coba kalau gak ada orang. Coba kalau gak ada orang. Bahkan ada orang mengatakan jangankan es doger kalau lagi puasa, air putih aja. Jadi kalau mengatakan tidak itu bohong, Pak. Nah, cuman masalahnya bagaimana ketika puasa es doger itu menggoda? Bagaimana respon kita, Pak? Gimana kira-kira, Pak? Pertama, sama godul basor, pejamkan mata. Ya kan, begitu di parkir es doger, Bapak jangan nongkrong dilihatin terus, masuklah ke masjid. Iya kan, langsung ke masjid. Ketika ditongkrongin terus, itu waspadalah. Ya kan gitu sama kan, ketika istri atau perempuan di luar menggoda, maka yang pertama godul basor,
pejamkan mata. Yang kedua kata Nabi alaihissalam, ya pulanglah ke keluargamu. Nah, gitu kan? Pulang ke mana? Ke keluargamu. Kan begitu kan? Nah, kenapa? Lalu nanti di bawahnya ada, lalu gaulilah istrimu. Itu solusinya, Pak. Jadi kalau dikatakan tidak itu, sekali lagi 100% bohong. Ini yang masih muda, nggak tahu kalau di umur 50 masih ada godaan apa enggak. Faktanya usia 80 masih bisa membuahi. Ini jangan main-main. Jadi letakkan tanganmu di ubun-ubunnya dan minta, ya Allah, aku mohon kepadamu dari kebaikan perempuan ini dan juga kebaikan Jabal. Jabal itu maksudnya adalah karakter, sifatnya. Dan berlindung kepada Allah dari keburukan. Dan keburukan apa? Karakter sifatnya. Ini yang kedua yang mesti dilakukan oleh siapapun ketika hendak mendatangi istrinya atau istrinya. Insyaallah. Kembali yang kedua ini, kalau yang sudah ya sudah, ya. Dan tidak mesti diulang kalau yang ini. Ya, tapi kalau salam bagus. Yang kedua, yang ketiga, tafsir dari fa'atu harthakum anna syi'tum. Ia sebelum mendatangi istri ketika mau menggaulinya, terlebih dahulu laksanakan sholat sunnah 2 rakaat. Sholat sunnah yang khafifatin, yang ringan. Mana dalilnya? Dalilnya adalah dari Abu Sa'id. Iya, beliau adalah mantan budak Abu Usaid. Ketika mengimami atau berada bersama sahabat Nabi yang mulia, lagi-lagi terjadi sebagaimana yang umum kita terjadi. Maksudnya adalah begitu iqamah dikumandangkan, kata Abu Sa'id, ya, itu sahabat Nabi dorong-dorongan minta kepada Abu Usaid untuk mengimami sholat berjamaah. Alasannya apa? Alasannya karena Abu Usaid itu adalah baru saja nikah, sehingga ada tafsir daripada ulama, mengimami jamaah itu orang yang sama-sama ahlul Quran, ya, was sunnah, tapi yang satu sudah nikah, yang satu belum nikah. Maka kalau melihat asbabul wurud Abu Usaid, lebih diutamakan mengimami jamaah itu adalah yang sudah nikah. Kalau konteks Indonesia, yang utama mengimami jamaah ketika di perjalanan bukan yang sudah nikah, belum nikah, karena nggak pernah ditanya siapa yang pakai peci putih. Itu konteks Indonesia. Siapa yang pakai peci? Bapak tanggung jawab nih kalau ke jalan di mana pakai peci putih. Ya, siap Mbak. Ya, siap lahir batin. Ya, maka lebih aman pakai peci hitam. Ini anwar ya, supaya jaga-jaga Pak. Jadi kalau pakai peci putih di rest area di mana pasti ketika iqamah gak ada imam ditunjuk, Pak Haji. Ada belum haji juga ini. Yang peci putih langsung nyopot pecinya, ya kan? Itu yang peci hitam aja, kata hitam enggak. Yang putih itu lebih utama. Nah, kalau dilihat asbabul wurud Abu Usaid, bukan masalah peci. Ada sama-sama ahlul ilm, tapi ditanya siapa yang sudah berkeluarga. Maka ya diangkatlah Abu Usaid menjadi imam. Setelah itu para sahabat ba'da salam menghampiri Abu Usaid. Ini baru pengantin baru. Lalu kata dia, dituangkan dalam hadis dari Abu Dzar dan juga Hudzaifah, beliau mengatakan hadis Nabi alaihi salam, "Idza adkhala 'alaika ahlaka fasalli 'alaika rak'atain." Ini. Apabila kamu hendak mendatangi istrimu di kamar, mendatangi apa maksudnya? Menggaulinya. Ya, kemudian fasolli alaika rak'atain, ya, maka dirikanlah sholat terlebih dahulu, sholat sunnah 2 rakaat. Masih kuat gak Bang? Sholat dulu
dulu. Ini. Nah kan biar jadi ibadah. Sehingga kalimatnya fa'atu hartakum ana sholat sunnah. Ya nyantai kali, gak usah buru-buru. Ya, ini kalimatnya sholat khafifatan yang ringan. Rakaat pertama jangan baca Yasin. Kelamaan ya. Sholat yang ringan secara umum adalah biasa ya. Tabarruk dengan sepertiga dan seperempat Al-Quran, ya aneh Al-Kafirun rakaat pertama. Ini kan seperempat Al-Quran, ya kan? Al-Ikhlas kedua, ini kan sepertiga, digabung itu Pak. Itu yang khafifatain, ya 2 rakaat yang ringan. Ini para sahabat ya minta kepada Abu Said, kalau kamu nanti hendak mendatangi istrimu, terlebih dahulu sholat sunat dulu 2 rakaat. Monggo, ada gak yang sudah mengamalkan ini? Sholat sunnah dulu 2 rakaat. Masya Allah, ini kan Allah perintahkan datangi istrimu, ya kan? Bahkan ya kapan saja, ya kan? Di waktu yang mana saja. Tapi urutannya, adabnya ikutin. Masya Allah. Ini yang keberapa? Yang ketiga. Yang keempat jamaah sekalian, yang keempat, ini Masya Allah Islam itu luar biasa. Hadis dari Asma binti Yazid As-Sakan. Asma binti Yazid As-Sakan. Siapa beliau? Beliau adalah yang merias Aisyah ketika nikah kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi cerita tukang rias itu Pak, siapa tukang rias itu? Atau bahasanya rias itu dirias, maknanya apa? Hah? Dipercantik. Ya, tapi secara umum dirias itu maksudnya diganti baju yang lama dengan baju yang baru. Itu secara umum bahasanya rias. Jadi gini, kalau istri bapak berangkat ke kantor itu pakai daster yang warna merah, pulang dari kantor masih daster yang warna merah, berarti istri bapak itu tidak berias. Sederhana kan? Tidak mesti apa? Memanggil tukang. Tapi Asma itu bin Yazid As-Sakan itu justru memang ketika Nabi nikah dengan Aisyah, beliau yang merias Aisyah. Ya, kan tukang rias itu rata-rata ngatur Pak ya. Yang kita diatur itu kan ketika nikah dengan 2 orang Pak. Satu diatur tukang rias, kedua diatur siapa? Tukang dokumentasi. Ya kan, ya sudah dibayar ngatur lagi. Ya kan? Betul kan? Ya kan, foto suruh miring, ke depanan suruh ke belakang, mau juga padahal kita yang bayar tuh. Bahkan ada juga dokumentasi lebih galak daripada pengantinnya. Ya karena dia takut disalahin Pak kalau fotonya jelek gitu. Kalau lebih galak dibayar mahal lagi Pak. Itu tukang rias. Nah, sehingga Pak di dalam hadis disebutkan itu Asma membuatkan segelas susu, ya, gelas kecil, ya, untuk diberikan kepada Aisyah lewat tangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka oleh para ulama dikatakan, ketika seseorang ingin mendatangi istrinya, maka disunnahkan untuk terlebih dahulu mencumbu istrinya. Apa? Nah, bahkan kalau lihat hadis Nabi tadi bukan sekedar mencumbu, tapi bersedekah dulu kepada istrinya. Nah, kayaknya belum ada yang ngamalin ini. Mau mendatangi istri sedekah dulu. Kasih dulu 500.000. Nah, itu. Kalau bapak 1 bulan 5 kali udah jelas itu. Ya berapa tuh? Ini kayaknya ibu-ibu setuju dengan ini nih. Ya, ini Asma membuatkan susu, ya kan? Kemudian kata Asma, diajari Nabi nanti colek dari sebelah kirinya, ya, colek sebelah kirinya biar Aisyah tuh melihat dan kau sodorkan susu tersebut. Ada 2 makna. Satu mencumbu, kenapa? Dengan diberikan susu karena susu ini pada masa Rasulullah sesuatu minuman yang istimewa. Kan satu ya. Kedua, mencolek itu nggak biasa Pak, tapi dicolek apa? Untuk apa? Mencumbu. Jadi nggak to the point gitu. Dirayu dulu, kemudian dikasih apa?
Maka bahasanya ya, kalau kita ingin dikasih, ngasih dulu. Kalau ingin dikasih, ngasih dulu. Ini Nabi loh Pak, sahih lagi hadisnya. Ya makanya mulai yang inilah. Kalau yang lain belum, yang ini sedekah dulu deh. Coba sedekah dulu. Ayo, asik. Ya kan? Mau diajak, mau diajak gitu kan, kasih wah ini, bilang ini Mi untuk 1 tahun. Untuk apa? Ini nih Rasulullah dan diceritakan oleh Asma. Masya Allah, Islam itu luar biasa loh Pak. Sampai yang gini aja supaya benar ibadah dan supaya menyenangkan. Kenapa? Alhamdulillah Anda jelaskan hari ini. Dan tolong diingat Pak, dalam pernikahan yang abadi dan bisa ke bawah sampai akhirat termasuk bersetubuh. Termasuk apa? Bersetubuh tuh sampai akhirat terbawa Pak. Iya. Allah jelaskan di surah Yasin, hafal semua. Hum wa azwajuhum fi dilalin alal araiki. Wah, ini di bawah. Sehingga kata para ulama, termasuk silahkan buka berbagai tafsir, ya, kesibukan ahlul jannah itu adalah apa? Makan-makan dan mendatangi siapa? Dan Allah abadikan lagi di surah Waqiah, fawajadaha abkara urbana atsraban li ashabil yamin. Sampai Allah jelaskan kesibukan ahlu jannah itu adalah bersenang-senang mendatangi istrinya, sehingga Allah katakan setiap dia mendatangi istrinya selalu ditemukan isinya adalah perawan lagi, perawan lagi. Jadi masalah yang kayak gini itu terbawa sampai mana? Akhirat. Maka harus dijadikan sebagai apa? Ladang ibadah, bukan hanya nafsu syahwat saja. Masya Allah gitu ya. Ini. Jadi apa dulu tadi? Cumbu dan apa? Bersedekah. Kalau pengen diberi, lagi. Anda pernah jelaskan Pak? Bapak lihat, googling saja di YouTube itu. Burung jantan ketika mendekati burung betina ingin mengawininya Pak. Itu karakter perempuan Pak. Ketika burung jantan mendekati yang betina itu terbang. Tapi ketika burung jantan membawa makanan di mulutnya diberikan kepada yang betina, itu tanpa paksaan, langsung dia mau dikawin. Jadi masa kalah sama burung? Artinya karakter perempuan itu memang seperti itu. Gitu. Coba deh, kalau pengen dikatakan sayangku, kasih dulu. Pasti berubah menjadi apa? Sayangku. Ini kebanyakan. Mohon maaf, ya Allah memuliakan ibu-ibu sebetulnya. Nah, gitu ya. Sedekah dan cumbu. Nah, ini kebiasaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah. Pak, kalau sudah umur 50-60 tidur masih ada depan-depan apa belakang-belakang? Punggung-punggungan. Ya berarti kan ketika begitu Bapak ingin itu langsung ngadep. Nah istrinya kan nanya, loh tumben ngadep. Itu kan bagian dari pencumbu juga, ya kan? Itu. Tapi tolong jangan pakai balsam apalah gitu. Biar nggak bau maksudnya. Ya pakai wewangian lain. Masya Allah, ini Al-Quran luar biasa. Baik, kita lanjutkan. Yang kelima ya. Yang kelima, ini mungkin yang sering kita amalkan ya. Kenapa? Karena masyhur. Ya, ini ketika mau menggauli istri kita, ya kan, baca doa. Dan pasti hafal semua ini doanya. Gimana bunyinya Pak? Allahumma. Terus wajannibi syaitan ma razaq. Allah sampai mengikatkan, Nabi sampai mengikatkan doa itu dengan syaitan. Pertanyaannya, apakah mungkin ketika kita menggauli istri itu setan ikut campur? Mungkin? Sangat mungkin, sehingga Nabi to the point ya dalam doanya minta dijauhkan dari siapa? Setan yang akan ikut memberikan apa? Rezeki, menanam di situ. Ini jangan sampai lupa ini. Gitu. Gini Pak, Anda nggak sebutkan daerahnya. Ada seorang bapak ya laki-laki yang nikah sama jin. Dan di dalam akadnya itu
diberikan dua syarat. Satu, anaknya lahir mirip ayahnya tapi idiot. Yang kedua, anaknya tidak wujud ya ke dunia, tapi syarat dia tidak boleh nikah lagi. Kedua pilihan gak ada yang bagus, tapi ada yang menjalaninya, Pak. Demi apa? Kekayaan. Dan ini ada, daerahnya ada, tempatnya ada, orangnya ada, sampai hari ini ada. Tapi jangan ada yang mau nanya, Ustaz di mana? Udah pokok cukup anak kasih tahu. Ada. Apalagi bina Ustaz antar ya. Ada. Jadi ternyata bila syaitan ikut campur itu, Pak, ya idiot. Satu, modelnya idiot, kedua karakternya ya syaitonia. Di mana letak kesalahannya? Ketika dia menggaul isinya tidak apa membaca, tidak memperlindungkan dirinya kepada Allah dari apa? Syaitan. Sampai kan kaget bila mana ada ibu bapak yang marah sama anaknya, dasar lu anak setan. La haula wala quwata illa billah. Ini dia, ya sampai sudah langsung dikatakan dasar anak. Padahal ya siapa yang terima? Gak ada yang terima, Pak. Tapi ini fakta, setan itu jin yang dari kalangan ifrit. Anda ulang ya, Bapak tidak boleh menyalahkan semua jin. Jin dari kalangan ifrit itu bisa menggauli istri siapapun bila ya suaminya tidak memperlindungkan dirinya kepada siapa? Kepada Allah. Ya. Jadi jinnya dari kalangan dari marganya ifrit, bukan marga yang lain. Ya karena yang lain juga nggak mau disalahin, nggak mau difitnah, ya khusus dari marga siapa? Ifrit gitu. Yang iseng-iseng tuh di marga Ifrit, Pak. Ya. Yang jadi tuyul itu marga Ifrit, yang suka itu marganya marga Ifrit semua. Jadi baca doa tersebut, jangan sampai terlupakan. Karena itu memperlindungkan kita kepada Allah dari setan. Yang kedua, ada orang yang bisa ikut dan sebetulnya sudah membuka kontrak dengan jin. Siapa mereka? Yang biasa berinteraksi dengan barang-barang pusaka. Nah, hati-hati nih, Pak. Yang biasa interaksi dengan koleksi dengan barang-barang pusaka. Rantai babi. Apa lagi? Keris. Apa lagi? Ya kayak gitu, Pak. Dipiara, dirawat. Ya bulan Muharram dimandiin, ya kan? Yang punyanya belum mandi, tapi itu dimandi dikasih uang ya, istrinya nggak dibeliin minyak. Yang seperti itu berarti sudah tekan kontrak dengan jin untuk apa? Membolehkan istrinya digaulin, dan ini fakta. Hati-hati, Pak. Jadi kalau punya akik itu, Pak, punya akik boleh, tapi jangan satu, jangan kecil, satu kontainer. Kan bisa dijual tuh mana? Kalau satu kontainer. Ya betul, akik kan mahal itu. Kecubung mata kucing, mata-mata. Hati-hati itu. Bila dia ada khodamnya dari kalangan jin, maka khodam itu dengan dipiaranya benda tersebut sudah membolehkan untuk apa? Menggauli. Waliyadzubillah. Hati-hati, Pak. Hati-hati itu. Ya. Kalau punya cincin ya pakai aja lah. Pakai, tapi gak usah minta ini minta itu, apalagi minta kopi, minta rokok lisong ya. Nah, udahlah ada ya, ada kayak gituan ya. Kalau minta itu apalagi cuma kopi hitam, berarti jin seleranya udah gak jelas. Baik ya. Yang ke 5 6 yang ke 6 ya ke-6 ayat fa'atu harthakum anna syi'tum ya ditafsirkan oleh para ulama dan diperkuat oleh hadis Nabi alaihi salatu wasallam, datangi istrimu kapan saja dan di mana saja ya. Di hadis Nabi mengatakan begini, aqbil wa adbar wattaqi ad-dubura wal haidatu. Boleh mendatangi istrimu kapan saja, siang malam dan kapan saja, bahkan aqbil wa adbar, posisi dari belakang, wa adbar ya dari depan, atau wa adbar posisi dari. Jadi kalau ada sekarang tuh anak atau
ada seminar bagaimana supaya rumah tangga harmonis dengan posisi model macam-macam, itu sudah kuno. Kenapa? Karena hadis sudah terlebih dahulu mengatakan akbil wa adbar, silakan, tetapi tetap dari satu pintu, faraj, tidak yang lainnya. Posisi dari model belakang, samping, tafadhol, ini namanya fa'atu hartakum, diatur dalam Quran dan juga dalam hadis, tapi tetap satu tempat, tidak dubur tapi faraj. Itu, masya Allah, banyak ini kalau belajar tafsir luar biasa. Ya, katanya bosan kayak gini, apa bahasanya? Maksudnya apa? Nang itu aja tuh. Ya begitulah kira-kira. Ini hadis mengatur. Ya kalau Quran mengatakan di dalam ibadah kita qiyaman, berarti berbagai aktivitas model berdiri. Wa qu'udan, duduk, berarti berbagai aktivitas duduk. Ini juga akbil wa adbar. Posisi belakang terserah, depan juga terserah. Maka Nabi menyerahkan hal itu kepada siapa? Kepada umatnya, karena lebih tahu. Cuman itu halal posisi seperti itu. Masya Allah. Gitu ya. Jadi skip tuh, jangan lagi ada harus hari ini, tidak ada, ya kan? Ini ada, tafadhol kapan saja. Karena syahwat gak bisa dimodifikasi, tiba-tiba muncul, ya itu. Nah, itu. Baik, kita lanjutkan. Tapi kata beliau, jauhi dua, satu arah dubur, haram. Kedua, jauhi ketika istri sedang apa? Haid. Sedang haid. Ini cerita anak haid ini. Ketika kita membaca hadis Nabi harus menjauhi istri kita sedang haid, kayaknya dulu sesuatu yang sepele. Tapi anak dapat WA Pak dari jamaah. Ya disebut muda banget enggak, tua banget enggak. Pertanyaannya, wah di HP anak tuh. Pertanyaan gini. Ustaz, bagaimana solusi dan hukumnya? Anak tuh kan nafsunya gede, tapi ketika istri haid dan haidnya 7 hari, lama gak itu? 7 hari, anak melakukan apa yang Nabi bolehkan. Ya, ini apa? Boleh mengeluarkan, katakanlah sperma, tapi tidak lewat jalur bersetubuh. Panjang tuh WA-nya. Terus kata dia, ana caranya ya dirangsang oleh istri sampai keluar. Cuman timbul masalah ketika ana dirangsang oleh istri dan keluar, istri justru terangsang. Ayo, istri justru apa? Terangsang. Akhirnya kata dia, terjadilah apa yang dilarang Allah. Paham gak yang ana maksud? Terjadilah. Dia bilang, gimana Ustaz taubatnya? Ada yang tahu gak gimana taubatnya? Bahasanya suami menggauli istri sedang datang bulan. Ada gak yang tahu gak selama ini apa? Gimana? Udah. Ada tahu? Ini penting Pak. Kan kadang-kadang godaannya kan, ketika tidak main gitu kan, ketika tidak main justru biasa saja. Begitu istri main nafsunya. Nah, ya mengamalkan Nabi kata boleh laki-laki, ternyata istrinya terangsang juga. Coba mau enggak, takut sama istrinya marah. Terjadi apa terjadi? Maka kata Nabi alaihissalam, tasaddaqu bidinarin aw nisfi dinarin, kifarat dari seseorang yang menggauli istrinya sedang main, maka bayar dendanya adalah membayar dengan 1 dinar. Kalau tidak mampu, separuh dinar. Kan berapa 1 dinar? 4 juta. Kalau gak mampu, 2 juta. Hati-hati itu. Itu kifarat bagi laki-laki yang menggauli istrinya terlanjur karena sedang apa? Haid. Kifaratnya membayar denda 1 dinar atau nisfu dinar, separuhnya. Waspadalah. Berat itu. Maka Nabi katakan hindari 2 tadi. Dubur dengan apa? Waktu haid. Masya Allah. Ya, baru tahu atau sudah tahu lama? Baru tahu ada kifaratnya ya, dendanya. Itu karena supaya semua menjadi ibadah. Baik. 2 lagi Pak. Yang ke-7, apabila seorang suami sudah menggauli istrinya
Tapi kan ayatnya Pak kapan saja. Tiba-tiba pengen menggauli lagi. Nah, ya kan? Mungkin lagi duit banyak, badan sehat, baru dapat gusuran. Nah, pokoknya enak lah, ya kan? Baru setengah jam atau 1 jam pengen lagi menggauli istrinya. Maka kata Nabi alaihissalam ya tentang tafsir fa'atu harsakum, bila sudah menggaulinya kemudian ingin menggauli lagi, maka falyatawaddo, maka lakukan wudu dulu. Berwudu. Nabi bersabda, idza ata ahadukum ahlahu thumma arada ayyauda falyatawaddo. Apabila seseorang telah mendatangi istrinya kemudian ingin mengulang, apa bahasanya kalau nambah itu? Gitu. Ingin mindo. Ya, ingin mindo, maka falyatawaddo, maka terlebih dahulu mesti apa? Berwudu. Baik. Ada gak yang sudah melaksanakan ini? Mindo kemudian wudu dulu. Nah, apa yang dilakukan, Pak? Pertama, bersihkan kemaluannya. Setelah dibersihkan kemaluannya, berwudu sebagaimana wudu kita mau sholat, kemudian silahkan datangi istrinya. Luar biasa Islam. Bukan gini loh Pak. Di Indonesia tuh kan kalau pengen datang lagi katanya Pak itu pakai ramuan apa tongkat kayu jahanam apa? Macam-macam itu kan. Enggak, Anda dan pernah nanya urusan ini kepada orang-orang di Arab dulu, pernah nanya. Kata mereka cukup saja wudu. Kenapa? Wudu itu menandakan energi gitu kan, dan juga memberikan power Pak. Dengan wudu, nggak usah pakai yang tadi rumput patimah apalah. Resep Rasulullah SAW pengen mindo itu adalah dengan apa? Wudu. Selamat mencoba. Masya Allah. Nah, ada hadis yang lainnya gini. Dari Abu Rifai, Nabi alaihissalam ketika menggauli istri-istrinya, maksudnya beliau pernah mendatangi istri-istrinya dalam satu malam. Apa yang dilakukan Nabi? Bukan hanya wudhu, tapi Nabi justru mandi, sehingga Nabi katakan hada azka wa atyabu wa atharu. Kalau mandi itu justru azka, lebih suci. Wa atyabu, maka lebih baik, lebih energik. Wa athar, ya lebih bersihlah. Tapi ini kalau kita lihat asbabul wurud hadis, Nabi kan mendatangi istri satu, istri dua. Kalau istrinya satu ya cukup wudu, jadi ini nggak usah terlalu dianu. Ya. Kalau istri dua ya masa mau istri kedua nggak mandi dulu loh Pak? Ya ini kan kalau istri satu cukup apa? Wudu. Kalau istri dua tiga baru apa? Kalau nggak mandi kan gimana? Gitu. Nah gitu kira-kira. Gitu. Masya Allah. Ini makna dari Fa'atu harsakum. Terakhir Pak. Bila sudah dipuaskan oleh istrinya yang di rumah, tapi keluar rumah melihat wanita ajnabiyah, wanita yang lain masih terangsang, ada gerakan hawa nafsu, maka kata Nabi SAW, faliyati ahlau, segera pulang, segera datangi istrimu. Itu solusinya. Jadi bapak di kantor, kalau lihat sekretaris tiba-tiba tergerak hawa nafsunya, segera izin pulang ke rumah. Pulang, habis pulang di rumah datang istri, balik lagi ke kantor. Masalahnya kalau terangsang lagi bulak balik gitu. Masya Allah. Ini solusi Pak. Masya Allah. Supaya apa? Supaya tetap tersalurkan tapi bernilai ibadah gitu. Ini Fa'atu harsakum anna syi'tum. Baik, seperti itu yang Anda bisa bahas dari ayat yang berbunyi nisaukum harthulakum fa'tu harthakum anna syi'tum wa qaddimu li anfusikum wattaqullaha wa alamu annakum mulaku wa basyiril mu'minin. Wallahu ta'ala alam bisawab. Ya, baik Bapak Ibu, masih ada waktu untuk tanya jawab, silakan. Dari Bapak sebelah kanan saya, tengah, sebelah kiri. Oh ya, Pak Bapak. Ibu ada kan? Ada foto itu aja. Ya, silakan. Assalamualaikum.
di sini ayatnya menjelaskan apakah bisa